Halo semua, perkenalkan saya Ahmad Dahlan Julian Hasibuan dengan NIM 125230077 dari Prodi Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku putih dengan judul Reforma Agraria Mewujudkan Kemandirian Bangsa. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan bab 1 yang berjudul Kelembagaan Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik. Pada bab ini dijelaskan bahwa reforma agraria sering terhambat oleh lemahnya kelembagaan dan konflik agraria yang berlarut-larut. Padahal dasar hukum yang ada sudah sangat kuat, seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU-PA 1960, TAP MPR 9 2001, namun implementasinya masih lemah, dibuktikan dengan ketidakefektifan lembaga seperti lembaga BPN, Kementerian Kehutanan, Komnas HAM, Ombudsman, dan DPR. Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan baru yang fokus, kuat, independen untuk menuntaskan konflik dan menjalankan reforma agraria. Selanjutnya pada bab kedua tentang kelembagaan pemerintah yang mengurus agraria. Pada bab ini dijelaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria terhambat oleh tumpang tindih kewenangan antar kementerian. Pemerintah daerah pun sering menyalahgunakan kewenangan dalam zonasi dan izin, sehingga memperburuk ketimpangan. Kemudian pada bab ketiga, penguatan gerakan dan partisipasi rakyat. Pada bab ini dijelaskan bahwa gerakan rakyat sudah lama memperjuangkan keadilan agraria, namun partisipasi ini masih dibatasi, hanya dijadikan legitimasi formal, tidak ditempatkan sebagai aktor strategis dan kebijakan pemerintah sering gagal karena tidak memberikan ruang partisipasi kepada rakyat. Pada bab ini ditekankan juga bahwa pentingnya mengakui peran organisasi rakyat sebagai aktor kunci dalam pemberdayaan dan penguatan kedaulatan rakyat. Pada bab 4, transformasi pedesaan dan pemberdayaan masyarakat. Pada bab ini dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan di desa lebih tinggi daripada kemiskinan di kota. Rendahnya pendidikan memperparah kemiskinan di desa. Sebenarnya pada Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 dijelaskan bahwa negara memberi kewenangan desa mengelola sumber agraria, namun implementasi masih lemah. Perlu redistribusi tanah, pembentukan koperasi petani, dan model pengelolaan tanah berbasis gotong royong untuk memperkuat kedaulatan desa. Selanjutnya pada bab 5, penguatan ekonomi dan penataan produksi rakyat. Ekonomi Indonesia sangatlah bergantung pada investor besar, baik asing maupun domestik, sehingga merugikan rakyat kecil. Kebijakan pertumbuhan berbasis modal besar menimbulkan konflik perampasan tanah, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM. Masyarakat desa dan adat bergantung pada tanah, hutan, tambang, dan laut menjadi korban utama. Padahal sumber agraria sangat strategis bukan hanya karena kekayaan alam, tetapi juga terkait erat dengan budaya lokal. Pada bab ini dijelaskan juga apa solusi yang harus dilakukan, seperti membangun ekonomi kerakyatan berbasis reforma agraria, menata ulang sistem produksi rakyat, dan mengutamakan kedaulatan serta keadilan sosial. Selanjutnya pada bab 6, pembiayaan reforma agraria. Di bab ini dijelaskan bahwa reforma agraria harus dibiayai oleh negara melalui APBN dan APBD agar bebas dari intervensi asing. Pembiayaan diarahkan untuk kelembagaan, restitusi tanah, penguatan produksi rakyat, serta jaminan sarana produksi petani. Negara wajib menanggung sebagian besar biaya termasuk skema subsidi atau bantuan langsung demi menjamin keberlanjutan program dan kemandirian ekonomi rakyat. Kemudian pada bab 7, agenda legislasi dan regulasi nasional, yaitu ketidaklarasan regulasi menjadi akar konflik agraria, pelanggaran HAM, dan kerusakan lingkungan. Banyak undang-undang justru bertentangan dengan amanat UU-PA 1960 dan TAP MPR 9 2001. Diperlukan revisi dan sinkronisasi regulasi agar berpihak pada rakyat, melindungi hak masyarakat adat, serta menjamin pengelolaan sumber daya agraria yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. Bab 8, penataan perdagangan dan investasi. Di sini jelaskan bahwa liberalisasi perdagangan dan investasi global telah melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia serta memperparah perampasan sumber daya alam. Kebijakan seperti MP3E lebih menguntungkan korporasi besar daripada rakyat. Karena itu, perlu penataan ulang strategi investasi dan perdagangan agar berpihak pada ekonomi rakyat, memperkuat industri kecil, melindungi lingkungan, serta memastikan kemandirian bangsa dalam menghadapi arus globalisasi. Selanjutnya bab 9, penghambatan riset dan kajian agraria. Riset agraria sangat penting sebagai dasar kebijakan reforma agraria. Fokus kajian meliputi konflik agraria, perubahan iklim, degradasi, hingga dampak globalisasi. Diperlukan kelembagaan riset yang kuat, baik independen di lembaga negara maupun universitas agar
menghasilkan data akurat, indikator pembangunan agraria, serta strategi jangka panjang untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian bangsa. Baik, sekian dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.